Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir alhamdulillah kita sudah bahas berkaitan tentang keutamaan azan dan iqamah. Kita lanjut pembahasan kita di dalam bab tentang babut thaharah wan nadhafah. Bab tentang suci atau kesucian wan nadhafah dan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu Abu Laits Ats-Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ja'far, haddatsana Abu Bakr ibn Ahmad ibnu Muhammad ibn Sahal al-Qadi, haddatsana Ibrahim bin Khunais an abihi an Ismail radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwaki fa inna fihi asyru khisalin. Dalam hal ini kaitan pembahasan tentang thaharah dan nadhafah, al-muallif Syekh Abu Laits Ats-Samarqandi pertama kali beliau mengangkat kaitan tentang siwak. Berkaitan dengan ini beliau menukil salah satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwaki, kalian harus melakukan siwak. Ya kalau zaman sekarang mau gosok gigi lah, mudahnya begitu. Kita nyari siwak, akar siwak mohon itu agak susah. Ya walaupun ada di toko-toko herbal banyak, tetapi kadang-kala orang rada ogah. Tetapi sebagian orang, sebagian guru, mungkin para asatidz juga tak lepas daripada siwak yang kemana-mana kalau sholat itu dikantongi. Kita sering lihat ya, kalau ada guru kita atau siapalah, begitu mau sholat, habis qomat kan suka gosok-gosok dulu tuh, pakai akar ya. Akarnya bukan akar pohon rambutan nih, awas hati-hati, akar pohon kecapi kita bawa, bukan ya, khusus pohon siwak yang memang akarnya itu agak lunak kalau sudah dilenturkan, karena dia punya serabut di bawah tuh. Tetapi kita selain itu bisa lah kita gosok gigi dengan pasta gigi dengan odol, artinya dari rumah kita udah gosok gigi. Kenapa Rasulullah sampaikan alaikum bisiwaki? Kalau bahasa konteks di sini sebetulnya alaikum haruslah kalian. Ya kalau bahasa wajib nanti dosa kalau nggak terlaksana. Alaikum bisiwaki, kalian harus melakukan siwak atau gosok gigi. Fa inna fihi asyru hisalin, karena sesungguhnya di dalam proses kita bersiwak itu ada 10 hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, dari hal sepele, hal kecil, syariat agama Islam sudah mendidik kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang menjaga baik itu kesehatan tubuh kita, badan kita, ataupun hal-hal yang mengarahkan untuk khusyuk ibadah yang kita lakukan. Di antara 10 hal tersebut, yang pertama mutahharatun lil fami, yang pertama itu bisa membersihkan mulut kita. Benar nggak? Kita habis makan, apalagi makan yang agak bau lah jengkol, umpama lalapnya lalap pete, ya. Atau makan satenya bumbunya mau kecap yang pakai bawang, kan kerasa banget tuh, ya. Maka ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, kemudian kita umpama habis makan di masakan Padang, sate bumbu begitu, atau sate Madura, sholat zuhur, kan secara otomatis Allahu Akbar, suara kita kan, nafas kita kan kecium tuh. Allahu Akbar, alhamdulillah, kan nafas tuh kita tuh. Orang kanan, orang yang sebelah kiri kita, waduh, aturan khusus gara-gara mulut kita keganggu ibadah sholatnya. Benar nggak tuh? Makanya Rasulullah sampaikan bahwa
haruslah kita kalau mau sholat itu harus bersiwak. Mudkhiratun lil fami, itu bisa membersihkan mulut kita. Di sela-sela gigi kita habis makan daging, emang gigi kita jarang, umpama pada bolong-bolong, begitu makan daging nyangkut tuh. Kita akal-akalin pakai lidah kan susah. Nggak gosok gigi pula, wudu gitu kan, Allahu Akbar kan iseng tuh, imam lama banget lagi bacaannya kan, lidah kita iseng. Akhirnya apa kena tuh? Daging yang nyelip di gigi kita. Emang sepele, kecil gitu kan. Tetapi ingat, walaupun sekecil apapun benda makanan yang masih nyangkut di mulut kita, kemudian ketelan kita, maka itu seakan makan, maka ibadah sholat kita batal. Wudunya batal nggak Pak Ustaz? Wudu mah enggak, tetapi sholat kita yang menjadi batal. Gara-gara apa? Makan dikit secuil daging yang nempel di gigi kita. Nasi juga begitu. Pokoknya apapun yang ada dalam mulut kita, begitu di sholat kemudian masih nempel, ditelan sama kita, maka sholat kita jadi batal. Ini harus hati-hati ya. Jadi satu poin utama bisa membersihkan mulut kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa mardatun lirabbi, mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang yang rajin gosok gigi, rajin siwak, Allah ridho sama kita. Walaupun sebetulnya siwak, antara siwak dan gosok gigi berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Siwak yang menggunakan akar itu dia nggak ada rasa. Beda dengan pasta gigi, merek apapun itu pasta gigi mengandung rasa, aroma gitu kan, ada campuran-campuran tertentu ya. Maka begitu kita gosok gigi, nah ini harus hati-hati nih. Apalagi kita dalam kondisi puasa. Kenapa kalau dalam kondisi puasa? Karena kalau kita lagi kondisi puasa, itu bisa ketelan repot. Kenapa? Karena itu rasanya udah, coba dah, pasta gigi apapun itu mereknya kita telan kan enak, seger-seger gimana gitu. Lagi puasa kita telan tuh enak, seger. Makanya hati-hati. Maka kalau saya sebutkan bahwa walaupun ada kemiripan, tetapi ini pasta gigi kalau bisa ketika kita lagi puasa, jangan sampai habis subuh, habis sholat subuh, mau kerja atau siang hari jam 9 jam 10 kita gosok gigi dengan itu, kemudian ketelan, hati-hati bisa membatalkan puasa kita. Tetapi kalau pakai siwak karena nggak ada rasanya kan beda, main gosok-gosok aja. Ya, jadi begitu. Kalau kita berbicara siwak maka diperbolehkan sampai kapan? Sampai sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat alias sebelum zuhur itu masih bersiwak, masih boleh. Ya, jadi orang yang rajin siwak, rajin gosok gigi dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ridho? Karena begitu kita sholat, umpamalah sederhananya kita bahas terkait sholat. Kita ngomong, kita baca surat, kita baca Fatihah, baca bacaan zikir di dalam ibadah sholat itu, orang yang ada di samping kanan kiri kita jadi nggak terganggu, senang. Begitu kita keluar, napas kita baunya wangi. Gitu. Beda halnya ketika kita habis makan daging, habis makan pete, lalap tadi lagi, habis makan goreng jengkol lagi, ya. Mulutnya bau, akhirnya apa? Keganggu. Makanya ketika kita sholat udah gosok gigi nggak ada bau, maka Allah ridho dengan kita. Kenapa? Karena orang yang sholat di seling kanan kiri kita itu tidak terganggu dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Wa mufrahatun lil malaikah, Allah ridho sama kita, malaikat seneng sama kita. Tuh. Jadi orang yang rajin gosok gigi maka selalu didoain, disenengin, dideketin malaikat. Ya. Maka barang siapa yang pengen dideketin malaikat, ya itu tadi salah satunya kita dianjurkan untuk rajin bersiwak, minimal kita ketika mau melakukan ibadah sholat. Ya. Jadi siwak itu atau gosok itu kan anjurnya 2 kali sehari tuh, pagi sama sore atau mau tidur katanya. Ya kalau bisa mah 5 kali dah dalam sehari. Mau sholat kita gosok gigi gitu kan. Kalau agak repot ya carilah gitu kan. Siwak itu yang pakai akar itu
Kalau pagi ya kita gosok gigi di rumah, kalau di tempat kerja, zuhur, asar, umpama maghrib masih di jalan, ya kita pakai itulah. Ya biar apa? Biar Allah itu. Umpama nggak ada, bagaimana? Ketika kita tidak ada, ya agar mulut juga tidak terlalu bau, sebelum wudhu kita nggak ada nih sikat, odol nggak ada, siwak juga nggak ada. Bagaimana? Pakai jari tangan kita, gosok-gosok. Tujuannya apa? Biar bersih, biar jangan ada nempel makanan yang nyangkut, nyelip di gigi kita. Jadi pakai tangan aja. Ya, mudah-mudahan itu salah satu upaya kita dalam hal apa? Dalam hal bersiwak. Karena kita nggak bawa akar-akar pohon siwak, kita nggak sempet dari rumah bawa odol, bawa pasta, sikat gigi. Ya, jadi pakai. Kemudian wa majallatun lil basari, orang yang rajin gosok gigi menjadikan penglihatannya itu jadi jernih. Nih, salah satu resep. Resep apa? Bagi orang yang suka kunang-kunang matanya, suka agak remang-remang penglihatannya, maka rajin gosok gigi. Orang yang rajin gosok gigi itu syaraf matanya itu selalu ketarik-tarik, sehingga apa? Penglihatan jadi jernih. Makanya kan dilihat, diinformasiin oleh para dokter, kalau gigi belum otek jangan dicabut. Kenapa? Itu ada syaraf mata. Benar nggak? Pernah ada yang ngomong gitu nggak? Karena betul, gigi kalau belum otek betul dicabut itu bahaya. Kenapa bahayanya? Di gusi-gusi itu ada syaraf mata yang akan langsung nempel, narik mata. Makanya nggak boleh. Kalau gigi masih utuh, nggak goyang, dicabut matanya itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada syaraf mata di situ. Makanya gusi gigi kita itu berkaitan nempel dengan saraf mata tadi. Begitu rajin digosok, secara otomatis rajin diurut. Kayak kita badan pada pegel, digosok badannya kan, diurut, jadi enak tuh. Sama mata juga, yang suka rabun, yang suka remeng-remeng ngelihatnya, kalau rajin digosok gigi, itu giginya itu seakan-akan kayak seperti badan tadi yang digosok-gosok. Maka urat-uratnya itu terus kita kita tarik-tarik, sehingga apa? Mata jadi jernih. Ya. Siapa yang sampaikan? Baginda Nabi. Ini udah jelas. Ya. Kemudian wa yubayyidul asnan, itu bisa memberikan giginya jadi cerah, jadi putih, bersih. Kenapa ya? Rajin ya, apalagi sehari 5 kali digosok. Ya. Lalu wa yashiddul liftata, kemudian memperkuat gusi. Anak kecil kenapa kok gigi pada reges, gigi pada hancur? Ya selain giginya masih gigi susu, ternyata memang anak kecil kan nggak suka gosok gigi. Kenapa kita bisa giginya pada sakit? Karena jarang gosok gigi. Benar nggak? Coba kalau rajin gosok gigi, insya Allah nggak ada sakit gigi. Tapi itu tadi pakai siwak, ya. Jadi biar giginya kuat, gusinya kuat, ya harus rajin gosok gigi. Wa yudhibul hafra, kemudian menghilangkan bolong-bolong dan karang gigi. Tuh, makanya giginya suka berlubang, ya kan? Kenapa? Karena jarang gosok gigi. Ada ulet yang nempel, yang nyangkut di gigi kita, nggak sadar, maka sakit gigi. Nah itu uletnya lagi itu tuh, uletnya lagi makanin lagi operasi uletnya itu kan, lagi makanin geraham kita, gigi kita. Jadi kalau kita rajin gosok gigi, nggak ada tuh lubang-lubang gigi. Kemudian wa yuhaddimu ta'ama, orang yang gosok gigi juga bisa mencernakkan makanan. Tuh. Jadi makanan tercerna. Kenapa? Karena gosok gigi. Lalu baginda Nabi sampaikan wa yuqti'ul balgham, kemudian bisa menghilangkan lendir. Kan habis gosok gigi kan kita mual kadang-kadang kan. Apalagi kalau pagi mual, keluar dah lendir tuh, muntah reak gitu kan. Nah, lendir-lendir, kemudian reak-reak yang ada di tenggorokan kita itu keluar. Kenapa? Gara-gara kita gosok gigi. Kayak seperti ayam, seperti bebek.
kalau bahasa saya mah ada telihnya ya. Ada telih ya. Telih itu kan ketika dia makan beras, makan nasi, makan apapun itu kan sebelum masuk ke bahasanya lambungnya si ayam itu, bebek itu kan nyangkut dulu tuh di telih. Coba kalau nggak percaya dicek dah. Kalau kita memotong ayam tuh di tenggorokan suka ada kan? Nah itu disebut dengan telih. Maka kita juga sama, ada manusia sebelum langsung masuk ke dalam diolah langsung oleh lambung, maka nyangkut di sini, maka suka ada reak. Artinya ketika kita habis sarapan, coba kita gosok gigi, itu makanan yang nyangkut di telih kita itu akan keluar bersama dengan apa? Dengan lendir-lendir yang nempel di tenggorokan kita. Kenapa? Karena dia gosok gigi. Wa tudha'ifu bihi shalawat, dan ini yang harus kita jaga dan perhatikan. Kenapa? Wa tudha'ifu bihi shalawat, orang yang melakukan siwak sebelum sholat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beda. Orang yang sholat enggak siwak dengan orang yang sholat bersiwak itu nilainya berbeda. Pahalanya sama 27, tetapi kelipatannya nilainya berbeda, fadilahnya berbeda. Kenapa? Karena dia bersiwak, ini enggak bersiwak. Makanya sebagian para guru-guru kita mereka pada istiqomah bawa siwak tuh kemana-mana, dikantongin. Wa yutibun nakhata, kemudian nah ini bisa menghilangkan bau mulut. Kalau kita bersiwak, itu tadi habis makan pete, makan jengkol, ya makan bawang kayak gitu ya, makan makanan yang kemudian bikin kita mulutnya itu kerasa bau banget ya. Wa huwa tariqul Quran, dan ini adalah salah satu sarana ketika kita membaca Al-Qur'an tuh. Karena sama sebetulnya kita mau sholat, ayo kita bersiwak. Mau baca Quran dianjurkan juga kita untuk bersiwak. Ya, makanya saya bilang tadi kalau kita bawa sikat gigi plus dengan odol kan agak repot. Carilah gitu kan yang siwak, toko-toko herbal lah, toko obat-obatan herbal tuh kan biasanya suka ada yang ngejual siwak yang panjangnya bangsa 40 cm ya. 30 cm ya. Murah kok, 10 ribuan lah harganya. Ya. Apalagi sekarang canggih tuh ada kayak semacam pulpen itu tuh, ada semacam tutupnya dia, penutupnya. Nah, ya cari dah. Tujuannya buat apa? Buat banyak hal. Menjernihkan mata kita, buat menguatkan gigi kita, dijauhkan dari sakit gigi, ya. Kemudian juga bisa melipat gandakan nilai pahala sholat kita. Ya. Kemudian An Hasan ibn Atiyah rafa'ahullahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-wudu'u syatrul iman, bahwa wudu itu adalah sebagian daripada iman. Ya, wudu sebagian daripada iman. Wasiwaku syatrul wudu, dan siwak itu sebagian daripada kesunahan wudu. Siwak. Makanya saya katakan tadi kita nggak bawa nih sikat gigi, nggak bawa odol, siwak juga nggak punya. Maka bagaimana sebelum kita gosok gigi, sebelum kita wudu pakai jari gosok-gosokan. Ya. Salah satu tuh upaya tuh. Kalau nggak ada pakai kain dah, pakai jari, pakai apa gitu kan gosok-gosok. Itu sebagian daripada sama dengan sesuatu yang keset intinya. Ya. Kenapa? Karena wudu itu, siwak itu sebagian daripada proses kesunahan wudu kita. Ya. Maka Rasulullah sampaikan walaula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Nih kata baginda Nabi, jika sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, ya, pasti kata baginda Nabi, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau melakukan sholat. Tuh, Rasulullah udah tahu bahwa bersiwak ini
bukan perkara yang mudah. Memang secara pekerjaan itu gampang, cuma gosok gigi doang. Ternyata memang kita tahu, cek dah kita. Jarang sekali kita melakukan siwak sebelum sholat. Makanya Rasulullah sampaikan kalau sekiranya tidak memberatkan, berarti siwak pekerjaan sederhana tetapi berat bagi kita untuk dilakukan. Benar nggak? Jarang sekali kita bersiwak ketika mau sholat. Makanya Rasulullah sampaikan begitu. Kalau nggak memberatkan umatku, ini pasti aku suruh nih, aku wajibkan untuk bersiwak. Ternyata emang berat siwaknya. Ya. Warokatani yastaku fihimal abdu afdalu min sab'ina raqatin la yastaku fiha. Nih, ya, Bapak hadirin jemaah sekalian. Rasulullah sampaikan 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang hamba yang melakukan siwak. Ini ada 2 orang nih. Ya. Dia melakukan 2 rakaat sholat dengan siwak. Itu afdalu, lebih utama dari siapa? Min sab'ina raqatin la yastaku fiha, daripada orang yang sebelahnya melakukan 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Itu bandingannya begitu. Kita sholat 2 rakaat pakai siwak itu sama dengan kita sholat 70 rakaat nggak pakai siwak. Makanya di awal tadi bahwa dijelaskan waktu dhaifu bihi sholawat. Jadi keutamaan dari 10 keutamaan bersiwak itu apa? Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang melakukan siwak ketika sholat. Dipertegas oleh baginda Nabi berapa itu bandingannya. Maka orang yang melakukan siwak 2 rakaat sama dengan sholatnya orang yang 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya. Maka kan sayang tuh kan, jarang sekali kita dapat ibadah seperti itu. Sama kita kayak seperti belanja, kita beli ya, kan nyarinya yang bonus mulu. Beli 1 gratis 2, pengennya begitu, ya kan? Beli 1 celana pengen dapat 2 gitu kan? Atau beli 1 celana dapat 2 baju, kan pengennya begitu tuh kan? Kita nyari yang kesempatan seperti itu. Maka berkaitan dengan ibadah, kita raih, kita cari dengan apa? Dengan salah satunya dengan bersiwak. Orang yang bersiwak sholat 2 rakaat itu sama dengan orang lain yang sholat 70 rakaat dengan tidak bersiwak. Tuh, bandingannya begitu. Kita sekali nih bersiwak nih, itu berarti sama dengan kita melakukan sholat 70 rakaat yang di lain waktu tanpa bersiwak. Tuh. Maka ya besok mah kita hari Minggu kudu nyari siwak ini mah. Ya, paling gosok gigi dah. Kenapa? Karena berkaitan dengan fadilah, keutamaan. Diterima nggak sholat orang yang nggak pakai siwak? Sama, diterima selama rukun, syarat dan melaksanakan ibadahnya benar, maka akan diterima sholatnya. Tetapi lagi-lagi itu akan menjadi sebuah hal menjadi perhatian. Kenapa? Karena ya kalau itu diterima, kita yang pakai siwak juga harus dong. Maka ya kita lakukan ibadah sholat dengan bersiwak. Berapa bandingannya? 70 rakaat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, khamsun minal fitrah. Nah, 5 perkara yang berkaitan dengan fitrah, dengan kebiasaan kita selaku manusia. Apa itu? Ya, yang pertama adalah qassus syaribi, cukur kumis. Ya. Qassus syarib, cukur kumis tuh, ya, kumis dicukur dah. Ya, yang agak panjang dikit dirapihin dah. Saya kumisnya biar Jagger umpama, biar kelihatan ganteng, enggak apa-apa. Sebagai identitas umpama, ya enggak apa-apa tapi dirapihin cukurnya kumisnya gitu kan. Kemudian wataklimul adhafir, kemudian gunting kuku. Ya, maksimal berapa? Pokoknya motong-motong ini enggak boleh lebih dari 40 hari. Ya. Gunting kuku bila perlu setiap Jumat kita gunting, ya nggak sempat ya Jumat depannya 2 Jumat ya, pokoknya jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu kesunahan bagian Nabi. Maka Rasulullah melakukan hal seperti itu biasa tidak lebih dari 40 hari. Kemudian wahalqul anat, mencukur apa namanya bulu kemaluan ya.
Cukur tuh, jangan biarin gondrong. Ya, dicukur. Sayang saja, sayang. Nanti panjang, repot kalau panjang. Wanat full ibti, cabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu bukan dicukur tapi dicabut. Nggak biasa, misal nggak bisa dicabut, ya udah kalau nggak bisa cabut cukur dah gitu kan. Yang penting bagaimana biar dibondolin tuh. Ya. Kadang-kadang ada kalau saya lihat, mohon maaf ya, orang sampai panjang banget itu kan, sayang banget kayaknya. Dibakar. Oh, dibakar malah nih. Bau sangit lagi. Ya. Cabut ya, yang nggak kuat dicabut umpama misalkan ya dicukur lah, intinya dibersihin lah. Ya. Wasiwaku, dan yang kelima adalah siwak. Nah ini konteks hadis lain, bahwa ya siwak itu merupakan bagian daripada fitrah kita. Artinya apa? Bagian daripada kehidupan kita yang harus kita lakukan. Ya kalau kita bisa sehari 5 kali mengikuti waktu sholat itu baik. Kalau enggak 2 kali sehari ya itu juga nggak ada masalah. Yang pasti siwak adalah bagian daripada fitrah manusia yang harus dilakukan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menurut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, as-siwaku ba'da ta'am, orang yang bersiwak setelah makan. Nih, as-siwaku ba'da ta'am, siwak setelah makan afdalu min an taqa wasifatain. Nah, itu lebih utama daripada kita memerdekakan 2 orang budak. Habis makan gosok gigi, itu lebih baik daripada memerdekakan 2 orang budak. Nyari budak susah. Zaman dulu mau dengan budak itu memang murah, ya, mahal. Tetapi hanya siwak aja habis makan, itu keutamaannya lebih daripada kita bisa memerdekakan 2 orang budak. Menurut Abdullah bin Umar. Ya. Kenapa? Ya karena siwak itu banyak hal, banyak faktor. Allah saja redho, malaikat aja senang. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, terakhir dah nih. Ini batuknya namanya nih. Rasul sampaikan, la yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga kata baginda Nabi, aku menyangka tetangga itu merupakan salah satu ahli waris yang harus saya berikan warisan dari peninggalanku. Tuh, malaikat Jibril terus mewasiatkan, ayo berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga. Kenapa? Ya karena kita hidup kan rukun dengan tetangga. Ya, maka Rasulullah sampaikan ya, ketika malaikat Jibril mewasiatkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan kata baginda Nabi, wah, ini tetangga dapat bagian warisan. Ya. Saking pentingnya kita harus berbuat baik sama tetangga. Wala yazal yusini bil mamalik hatta dhanantu annahu yaj'alu li'atqahum waqtan. Kemudian juga malaikat Jibril itu senantiasa memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada budak-budak. Sampai saya menyangka, kata baginda Nabi, bahwasanya budak-budak itu sudah dipastikan mereka akan dimerdekakan. Wala yazalu yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu yudriduni. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk apa? Selalu saya melakukan siwak, sampai-sampai saya menyangka itu bisa menjadikan gigi saya pada copot karena hancurnya gusi-gusi saya. Wala yazalu yusini bin nisa hatta dhanantu annahu yuhrimu talaq. Dan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Sehingga kata baginda Nabi, saya menyangka bahwa hukumnya haram ketika saya mentolak seorang
istri. Jadi harus berbuat baik sama istri, sama tetangga, ya, sama budak. Ya. Wala yazalu yusini bis sholatil laili hatta dhanantu anna khiyara ummati la yanamuna bil lail. Dan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk melakukan ibadah sholat malam. Terus malaikat Jibril itu ya menasihati baginda Nabi untuk sholat malam. Sehingga kata baginda Nabi, saya menyangka bahwa sebaik-baik umatku adalah mereka yang tidak pernah tidur di malam hari. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah sholat malam atas dasar mencari keridhaan, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mah nggak pernah tinggal untuk sholat malam. Rasulullah mah nggak pernah tinggal yang namanya siwak. Kenapa? Karena terus-terusan malaikat Jibril mewasiatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bermanfaat ini, waktunya nggak mau berhenti nih ya.